Nah, kita ketemu lagi di apa namanya di di materi machine learning untuk ini lanjutan dari video pertama. Video pertama itu membahas tentang membahas tentang metode ANN untuk metode have ya. Nah, sekarang kita masuk untuk yang saya ini dulu, saya ulang lagi dulu ya. Jadi konsepnya itu sama untuk setiap neural network itu metode berbagai macam metode neural network atau jaringan saraf tiruan sama mempunyai input, kemudian nanti ada bobot ya untuk indeks 1 untuk input, kemudian bobot untuk V1, V3, ini tergantung banyaknya yang inputnya. Jadi inputnya 3, bobotnya ada 3. Buat 10 berarti buat 10. Kemudian ada biasnya 1, kemudian di fungsi bias ini akan dihitung nilai keseluruhan dari X ini X kali W1, kemudian kalau ada 3 ini ya, saya ini berarti XI dikali W1 ditambah X2 dikali W2 ditambah XM ya. Kalau ini X3 misalkan sama X3 dikali W3 ditambah dengan bias ya. Kalau ini si DWN kan artinya sampai jumlahnya berapa ya, itu. Kemudian hasil dari sini hasil dari perhitungan di net gitu ya, networknya itu network jaringannya, kemudian akan difungsi aktivasi untuk menentukan keluaran dari outputnya. Jadi kemudian ada dua, ada algoritma yang tipe unsupervised dengan supervised learning ya, artinya nilai targetnya udah ada. Kalau unsupervised nggak ada. Kita langsung ke berikutnya ya. Kemarin sampai sini, oke, saya ini dulu untuk contoh yang ini ya. Untuk contoh yang ini, jadi ketahui Anda mempunyai dua pola huruf T sama U gitu ya. Nah, gambar yang bawah itu ada ada bintang sama ini yang T, ini U ya. Ini U nih T. Kemudian untuk menyelesaikan persoalan tersebut dibuatlah suatu pola. Untuk yang bintang itu dipolakan dengan 1, kemudian untuk yang 0 dikasih -1. Jadi nanti akan jatuhnya itu targetnya itu kalau karena web have itu metode have itu termasuk metode supervised learning. Jadi dia punya targetnya angka 1 sama -1. Dia pola 1 target yang bintang. Jadi artinya gimana? Kalau kita lihat ke arsitektur lagi ya, ke arsitektur yang networknya lagi. Ke atas lagi. Nah, misalnya ada 2 input kan tadi, targetan gitu ya. Di polanya itu gimana caranya si komputer atau bisa mengenali huruf antara bintang dengan huruf T itu berbentuk bintang sama satu lagi untuk huruf U ya. Nah, gimana caranya bisa ngerti pola gitu ya. Bisa komputer bisa paham, kemudian keluarannya tadi inputnya kan dengan 1 sama -1 ya, nanti keluarannya seperti itu gitu ya, karena supervised learning gitu tuh. Nah, kemudian di sini kita dibuatlah suatu metrik 3x3 ya untuk tersusunnya. Nah, karena ada 9 input gitu ya, dibuat dari 3 dan kemudian ada 2 pola. Untuk yang ini pola 1 untuk bagian yang T nih ya, huruf T. Ini untuk yang pola 2 untuk membentuk yang namanya U ya. Nah, kemudian nih angka ini ada 1 dari mana? X1, X2 sama X9. Ya, artinya 3 kali 3 itu 3 ke kolom, 3 ke baris. Jadi di sini ada 3. Nah, kemudian yang bintang kan tadi tandai dengan tandanya 1, kemudian untuk yang 0 itu -1. Jadinya angkanya
1 untuk yang bintang, minus 1-nya untuk angka yang 0. Terus ini 1, ini 1, ini 1. Disesuaikan dengan ini karena ketiga dibuat 3x3 untuk metriknya. Ini juga sama, ini adalah 1, kemudian minus 1, 1, minus 1, dan sebagainya. Nah, ingat kita lagi ke rumus yang namanya model method half. Method half itu pertama akan menentukan bobotnya itu di 0. Ya, bobotnya 0 dengan biasnya 0. Kemudian set aktivasi untuk input, aktivasi output, kemudian perbaikin bobot dan perbaikin bias. Itu rumus untuk tahapan half. Dan di sini ketika ngitung untuk yang ini, dia akan buat pertama, seakan ada 9 input, berarti kan ada 9 bobot ya. Jadi ada bobotnya sampai 9. W1, W2 kan 0 semua kan, termasuk biasnya 0. Kemudian tambah-tambah seperti kemarin yang nggak saya bahas ya. Jadi untuk mencari W1 baru, nah ini kan ada 9 karena ada W9. Jadi W lama, W6 itu 0, ditambah X1, X1-nya, kita lihat X1-nya tadi berapa untuk yang 1 ya, ini 1. Kemudian ditambahkan dengan bobotnya tadi, berapa bobotnya, bobot 0, kemudian tambah rumusnya untuk ini adalah Y ya, Y-nya berapa, Y-nya 1 ya, untuk yang pola 1 ya, karena ada 2 pola. Ini berarti untuk pola metrik yang kedua yang dengan 1 terus gitu ya. Ini akan terus sampai nemu yang namanya seperti kemarin ya, yang kemarin. Kemudian netnya setelah dapat yang namanya bobot dari masing-masing, Anda tinggal masukin ke sini. Untuk pola 1 ya, tadi kan ada rumusnya ya. Sini. Nah ini ya, nilai-nilainya ya, 1, 1, 1, 1, nilainya pola 1, ini pola 2. Ini tinggal Anda masukkan. Nah ya, dimasukkan, kemudian dapatlah nilai targetnya ini 1 ya, F12. F12 itu lebih besar dari 1 ya, jadi masuk ke 1. Ini lihat fungsi aktivasi. Aktivasinya Anda menggunakan apa aktivasinya? Aktivasinya menggunakan lihat fungsi aktivasi ya. Nah, yang fungsi aktivasi ya. Jika X lebih besar dari 0, dia akan menghasilkan 1 untuk yang ini aktivasi. Jadi di sini ketika dapat nilai 12 menghasilkan nilai 1. Kemudian kalau nilainya F-12 itu minus 1 ya, sesuai dengan targetnya. Nilainya kalau minus itu. Nah, itu kita lanjut ke perseptron yang akan dibahas di sini ya. Oke, perseptron. Perseptron itu algoritma misalnya sebuah buat bias, biasanya dengan 0. Kemudian di sini ada set learning rate duluan. Set learning rate itu untuk rata-rata untuk pembelajaran ya. Dia di set 0 lebih kecil dari learning rate, lebih kecil sama dengan 1. Jadi artinya nilainya 0 ini lebih besar. Jadi dari 0,1 sampai 0,9 nilainya. Ini untuk generatnya itu di-setting sama Anda antara kisaran 0 sampai yang namanya 1. Jadi artinya 0,1, 0,2 ya. Misalkan sampai 0,99 ya. Sampai mendekati angka 1. Sorry, 1 bisa ya, lebih sama-sama dengan 1 sampai 1. Ini 2 nggak boleh gitu ya. Ini punya set sama dengan 1. Set nilai threshold-nya untuk fungsi aktivasi. Jadi threshold-nya di setting. Masih threshold-nya berapa gitu ya untuk ambang nilainya. Kemudian untuk setiap pembelajaran set gitu ya, kerjakan. Kemudian set aktivasi unit input X1 Y X1, hitung respon untuk unit output, respon dan fungsi aktivasi. Ya, sama seperti tadi kan beda hanya bedanya di sini menggunakan ada running rate-nya dimasukkan ya, kemudian threshold-nya di setting. Nah, perhitungan responnya itu adalah Y-in ya, Y input. Y input sama dengan bias ditambah dengan sigma I XI dengan WI. Jadi artinya jumlah inputannya dengan bobotnya. Kemudian fungsi sepertinya jika Y
minus in lebih besar dari theta, kemudian jika theta lebih kecil dari y in ini tetanya berapa, setnya bebas. Misalkan ada tetanya diisi dengan 0, 0,1 atau ini 1 dan 0. 1 misalkan in lebih besar dari 0 akan menghasilkan 1. Kalau misalkan nilainya minus dihasilkan dengan lebih kecil dari 0 dengan akan 0. Lebih besar sama dengan 0. Jadi minus berapa? Misalkan 5 ya kayaknya. Misalkan ini kalau fungsi aktivasinya ini menggunakan yang seperti ini. Kan tadi macam-macam ada 9 ya bisa aktivasi. Tergantung yang Anda gunakan untuk set aktivasinya. Jadi ini misalkan minus 1, jika y in lebih kecil dari minus theta. Ini tetanya berarti angkanya jangan kalau ini misalnya nih ini angkanya 0. Ini tetanya lebih kecil dari 0,5. Ini minus 0,5 berarti di atas minus 0,5 akan menjadikan minus 1. Ya. Kemudian untuk perseptron itu pertama sama seperti metode HEP itu buat biasnya dengan 0, setnya, kemudian rate-nya tadi saya bilang set sama dengan untuk penyederhanaan disimpul 1 gitu ya. Jadi jangan kurang dari jangan pas 0, lebih dari 0 gitu ya. Kemudian sampai dengan 1. Set nilai threshold-nya untuk aktivasi setiap pasangan pembelian satu kerjakan aktivasi, hitung respon unit output masuk dalam proses aktivasi, bandingkan nilai output Y dengan target. Ya, artinya output keluarannya sama target gimana, sama tidak gitu ya. Kalau tidak ya terus di running rate lagi gitu ya. Jadi bisa beberapa kali sampai menghasilkan target sekitar. Nah, nanti dirubahnya tinggal nilai di bobotnya yang dirubah. Running rate-nya misalkan Anda diganti di 1 misalkan, atau dari 0,1 bisa diturunkan untuk mempengaruhi nilai bobotnya. Karena intinya dari neural network itu untuk membuat pembobotan ya, yang menentukan targetnya. Kemudian lakukan iterasi menerus hingga semua pola mikroorganisme sama dengan targetnya. Nah, jadi lakukan iterasi terus menerus hingga semua pola memiliki output jaringan sama. Ya, jadi artinya sampai belum dapat nilai target terus diingat. Jadi rate-nya Anda bisa ditentukan misalkan 100, 200, 300 sampai nemu nilai targetnya gitu ya. Kalau tidak ini nggak nemu gitu. Itu perseptron karena termasuk yang namanya positioning. Kemudian rumus perhitungan respon ya, Y in B tambah sigma I X I Y itu udah ya. Ini udah tadi udah untuk aplikasi. Nah, ini ada contoh, buatlah syarat tiruan untuk melakukan fungsi N ya, logika N dengan input bipolar sebagai berikut gitu ya. Menggunakan algoritma pelatihan bila tentukan learning rate-nya 0,8 dan nilai threshold-nya 0,5. Algoritma untuk perseptron ini tadi bobot awalnya sama dengan 0, sama dengan metode HEP 0 juga. Learning rate-nya 0,8 ya, jadi 0,8 learning rate, threshold-nya 0,5 kalau sama dengan aktivasi yang tadi ya. Nah, kemudian untuk perseptron di sini ada untuk yang epoch 1 itu iterasi 1 ya. Jadi epoch itu iterasi 1. Nah, itu tergantung jumlahnya sampai target dapat gitu. Kalau misalnya hitungan kita segini dapat ya nggak terlalu pembelajaran lagi gitu ya. Jadi rumusnya itu data ke 1 ya, sama kayak tadi ya, dihitung semua. D1 X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Targetnya T minus 1, data di sana di sini ya. Karena kalau Anda udah paham yang ini, yang simultan HEP ya, kesini juga nggak terlalu bingung ya, karena kan sama. Kemudian data ke I-nya Y in B tambah W1. B-nya tadi adalah 0 ditambah dengan XI WI, XI dan X1-nya itu tadi XI yang pertama habis pertama 0, untuk X2 0, kemudian Y-nya minus 1 ya targetnya. Dan 0 tambah 0 ini untuk yang garis pertama, ini untuk X1, ini X2. Ini bobot 0 buat pertama, ini buat yang kedua, karena kan masih bobot masih 0 tadi. Kemudian posisi aktivasinya di set ya, untuk menolak keluaran hasil aktivasinya sama dengan dia sama 0. Kemudian ya kenapa lebih sama 0, karena dia di sini ya.
hasilnya 0. Kemudian dimasukin ke sini. Jika minus 0,5 disampai dengan Y minus lebih kecil sama dengan 0,5. Nah, 0 itu ada di antara yang namanya sini. Ya. Makanya masuk ke nilai Y-nya 0. Untuk nilai 0 ini dicek nih 0 ini ke aktivasi. Itu keluar outputnya Y. Kemudian disamakan dengan target. Ternyata targetnya minus 1. Aktivasi bisa hasilnya 0. Berarti terus gitu sampai menghasilkan, ini nilai ini akan terus dibuat baru lagi. Tapi kalau misalkan targetnya sama, ini nggak, si bobot ini nggak dihitung, si W1 baru ini nggak dihitung, tetap nilainya. Ya, begitu terus ke depan gitu ya. Jadi dihitung akhirnya karena emang Y-nya sama targetnya beda, targetnya minus 1 ternyata dapatnya Y 0. Berarti Anda langsung membuat bobot baru. Ini karena ada bobotnya ada 2, tadi W1 ada 2, berarti dibuat lamanya 0, lambdanya tadi ini lihatnya 0,8 ya, 0,8 dikali T-nya minus 1, target berikutnya itu minus 1 ya. Minus 1, kemudian X1-nya tadi 0, 0 cuma 0, ini kemudian dulunya 0 juga, kemudian rate-nya 0,8. Kemudian data kedua ya, hitung lagi B-nya lihat dari sisi belakangnya ya, target berikutnya dan B-nya. Jadi seperti kayak HEP tadi, yang B-nya itu bukan 0 lagi, tapi yang sebelumnya. Yang setelah di data 1 ini kan data 2. Kemudian lanjut lagi, di minus 0,8 ditambah dengan inputnya 0, kemudian S1, X2-nya 1. Jadi bobotnya 0, 0 ada di sini, lihat kita di sini, 0 bobotnya. Ya. Kemudian, nah ini menghasilkan sama dengan target, sama dengan 1. Ya, maka tidak dilakukan perubahan bobot bias karena sama target sama output sama-sama minus 1. Berarti ini lanjut, ini pakainya data yang data pertama, berarti gak usah dihitung lagi. Jadi W1 sama dengan W lama gitu ya. Di 0,008 terus dihitung, ini terus juga sama dihitung sampai hasilnya dapat gitu ya. Hasil akhirnya sampai epoch ke epoch ke 9. Jadi dipastikan sampai yang namanya target, semua target menghasilkan nilainya sama, output dengan target sama nilainya. Nah, kita lihat ke rumus ini. Sini semua pola memiliki output jaringan sama dengan targetnya. Nah, kalau udah itu udah stop, tidak dilakukan lagi. Nah, di sini dari kasus tadi sampai ke iterasi 9 ya, ke epoch 9. Apakah nilai akhirnya itu bobotnya W1 2,4, W2-nya 1,6, biasa 3,2. Ya, ini data load sudah sama ya, maksudnya cuma beda kalau yang data load itu dia pelatihan akan dibentikan jika errornya T min Y pada suatu epoch bernilai 0 ya. Target dikurangin dengan Y sama dengan 0 ya. Dia akan berhenti. Maksudnya sama, ya saya jelasin lagi ya. Untuk berikutnya Anda bisa baca sampai situ aja ya. Kalau banyak banget, kalau dilanjutin masih ada metodenya ini gitu ya, sama ada metode ke bawah itu kan ada yang si outbreak propagation, kemudian untuk yang lain, kemudian di sini ada learning vector regression. Anda bisa pelajari lagi. Ini panjang juga kalau dibahas di sebuah pertemuan, jadi nggak saya sampai situ aja, nanti dia sampai UAS pun juga, sampai pesetong ya yang nanti yang akan dikasih untuk diuji di UAS. Kemudian untuk contoh kasus tadi saya ya, di sini menggunakan fiturnya itu sama ada 2 ya, fitur pertama untuk single positron ya. Ini yang saya dicontohkan di sini menggunakan yang namanya fungsinya N. Ya, nanti yang ditugaskan sama saya itu menggunakan fungsinya OR. Jadi kalau N kan inputannya ketika kita lihat di sini. Untuk yang N
Di sini menggunakan yang namanya ini untuk yang n ya, sorry, untuk n ya. Nah, ya. Nanti Anda menggunakan OR. Berarti Anda tinggal ubahnya dari mana? X1-nya kan jadi ini sama, berarti yang bedanya targetnya berarti nanti. Ya. Ini yang nanti Anda ditugaskan tadi. Ya. Jadi nanti ini ganti karena ini kalau ini kan sama-sama inputannya, ini untuk input pakai nanvi seperti biasa. Kalau matplotlib itu ini kan untuk metrik, ke matplotlib itu sama seperti kemarin ini untuk membuat plot. Desainnya fiturnya dua ya, karena ada di sini ada untuk menghitung yang namanya bobot ya, karena bobotnya ada inputannya dua nih, inputannya 0 X1 sama X2, jadinya fiturnya 2. Jadi kalau Anda bisa inputannya banyak ya, menurut fiturnya berapa? Nomor fitur iterasi ya, atribut iterasinya 100, ini set 100 contoh ini sini. Kalau Anda misalkan ini kan tadi perseptornya tergantung dari tidak target sama nilai aktivasi sama, mengasihkan sama-sama nilainya. Kalau tidak kan lanjut terus sampai nilainya target sama output sama nilainya. Nah ini plotnya kalau nanti ada setting atau ada yang koma akan di plot untuk desimal ya. Kemudian di sini empat array ini untuk yang y-nya nih 0001 ya, saya bilang kalau tugasnya O dengan diganti nih. Ya, kemudian untuk zero filter no float untuk nilai W ya. Jadi nomor filter untuk nilai bias ya. Nah, untuk bias ditentuin filternya dari sini karena filternya ada 2 ya, masukin. Kemudian yang T0 mesin 0 kan nilainya tadi. Nah, kemudian port 32. Kemudian di sini untuk menentukan yang namanya fungsi aktivasi ya. Ini fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya untuk codingannya. Kalau besar sama 0 sama 1, kecil sama 0 sama 0. Nah, ini fungsi aktivasinya kalau Anda berubah yang namanya ke bentuknya yang aktivasi yang sigmoid atau aktivasi yang ini aktivasi dan aktivasi ini ada beberapa. Yang bisa misalkan fungsi induct ini bipolar, sigmoid. Nah, itu tinggal diganti di fungsi fungsi ini. Ya, kemudian untuk akurasi errornya ada error y kurang y prediksi ya. Jadi artinya y nilai yang keluaran sama nggak sama yang dikurangkan sama yang hasil y prediksi dihasilkan ya. Kemudian stop errornya jadi sama pada ketika yang namanya 0 ya. Kalau errornya 0 stop, berarti nggak ini nilai iterasinya. Kemudian update, nah ini ketika yang namanya Anda mengalami yang namanya target sama Y tidak sama, hanya akan diulang lagi. Ini akan untuk menghitung ini mencari nilai W, ini untuk mencari nilai biasnya ya. Jadi untuk biasnya jadinya W delta W ya jadinya. Jadi dia di sini dihitungan dari running rate gitu ya. Nah, misalnya di sini pakai yang namanya .nv ya. Nah, oke, kita lanjut di sini. Untuk yang namanya W dapat delta W di sini, kemudian yang biasanya dapat dari sini ya. Di sini ada sum error ya. Sum error itu di sini ya, sum error. Kemudian lanjut iterasinya di sini sampai kedua kali iterasinya. Ya, ternyata sampai iterasi 2, sedangkan saya di sini menentukan DLS 100. Ternyata sampai iterasi ke 3 pun juga udah bisa selesai gitu ya. Nilainya. Jadi nggak dapat error lagi. Jadi ketika udah selesai sini udah membangun model. Data ini digunakan, data training, data-data ini udah digunakan. Sekarang menguji apakah benar nih ketika saya inputkan dengan nilai inputan satunya 0 ya sama kayak inputan biasa tadi ya 0, kemudian ini inputannya 0 1 1, apakah menghasilkan yang namanya nilainya keluarannya ini 0 0 0 1, artinya ini sesuai dengan n 0 kan, kalau di n kan jadi 0
Jadi kalau N itu akan menghasilkan nilai 1 ketika yang namanya hasilnya salah satu dua inputnya itu antara X1 X2 itu mendapat nilainya sama-sama 1. Nah, nanti yang tugas Anda berarti ininya di OR nih, diorkan. Ya, diorkan. Ini kan ini ya 01 itu ya. Nah, ini juga ini 01 untuk yang X ya, ini apa namanya? Ini N-nya untuk di sini. Nah, ini untuk hasil menghasilkan dari hasil ini dapatlah untuk y-testnya. Ya, y-testnya berapa? Nah, ini penentuan y-test di sini ini menggunakan dari fungsi sesuai fungsinya aktivasi. Jadi kalau fungsi ada 3 berarti di set sininya. Kemudian setelah itu membuat yang namanya fungsinya di plot. Lihat nilai hasilnya berapa, plot y-1 untuk ininya, untuk X, kemudian y-nya. Ya, kemudian untuk ini buat sumbu ya. Kemudian untuk yang ini adalah nilai untuk W-nya. Ya, bobot terakhirnya berapa, biasanya terakhir kemudian biasanya berapa. Kemudian di set ya untuk ininya, untuk buat ini buat apa sendiri ya angkanya tentuin. Nah, ini untuk membuat fungsi ini. Jadi ketahuan plotnya 12 sampai 9. Nah, ini untuk ininya. Sudah saya kirim kirimannya. Oke, itu mungkin untuk dicontohkan di perseptron. Nanti tugasnya Anda di OR sama have-nya. Oke, sekian mungkin yang bisa saya untuk materi ini. Terima kasih udah udah nonton ya. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.